Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini, melanjutkan mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menggali pelajaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya, terutama berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul. Dan terakhir yang kita bahas adalah perjalanan hidup serta dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam, terkhusus ketika beliau mendakwahi masyarakatnya yang menyembah berhala, yang menyembah benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang dengan metode debat. Mendakwahi mereka dengan metode debat. Beberapa percakapan antara Nabi Ibrahim dan masyarakatnya tersebut Allah hikayatkan kepada kita semua, dan itu banyak terdapat di dalam surat Al-An'am. Ayat yang terakhir kita bahas itu adalah surat Al-An'am ayat 80. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mulai dari ayat 81 dan seterusnya. Dari beberapa yang kita bahas pada pertemuan lalu, terutama berkaitan dengan penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, terutama saat beliau menyimpulkan perdebatan antara Nabi Ibrahim dan masyarakatnya, yang ketika ada bulan di malam hari, Nabi Ibrahim seolah-olah mengakui bahwa bulan itu sebagai Tuhan gitu. Tapi begitu bulan itu sudah tenggelam, berganti pagi hari, baru Nabi Ibrahim memahamkan masyarakatnya, kalau begitu sesuatu yang ada tapi tidak bisa selalu hadir tidak layak menjadi Tuhan. Begitu juga ketika melihat matahari, dan Nabi Ibrahim menambahi keterangan ini matahari lebih hebat, lebih besar dari bulan. Tapi saat matahari tenggelam kembali, Nabi Ibrahim memahamkan kepada mereka, kalau begitu matahari yang lebih besar, lebih istimewa dari bulan pun tidak layak menjadi Tuhan. Karena bagaimana bisa layak menjadi Tuhan jika terkadang bisa hadir, terkadang tidak. Nah, maka kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan fa'inna man kana lahu halu wujud wa adam, sesungguhnya siapapun atau apapun itu yang memiliki kondisi kadang berwujud, kadang tidak, au halu hudurin wa ghaibatin, atau memiliki kondisi terkadang bisa hadir, terkadang tidak hadir, qad alima kullu aqilin, maka setiap orang yang berakal sehat mengetahui annahu laisa bikamilin, sesuatu tersebut tidak sempurna, berarti fala yakunu ilahan, sehingga semua yang tidak sempurna tadi tidak layak menjadi Tuhan. Nah, ini beberapa kalimat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di
yang ingin kita ulangi karena menarik. Ya, semua yang memiliki kekurangan berarti tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna berarti tidak layak menjadi Tuhan. Oleh karenanya, di dalam ayat-ayat yang lain, di saat Allah Subhanahu wa taala mengoreksi keyakinan sebagian umat manusia yang menuhankan selain Allah, akhirnya Allah juga menampakkan kekurangan-kekurangan dari makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan itu. Di antaranya juga ketika Allah membahas tentang tidak layaknya Nabi Isa menjadi Tuhan, seperti Allah singgung di surat Al-Maidah, dikatakan bahwa Nabi Isa maupun ibunya yaitu Maryam itu kana yakulani ta'am. Mereka berdua itu makan makanan. Kalau makan berarti butuh makan, berarti butuh yang lain, butuh kepada yang lain. Nah, sesuatu yang butuh kepada yang lain ya jelas tidak layak menjadi Tuhan juga. Tuhan itu tempat mau kita memohon segala kebutuhan kita. Lah ini malah ada yang dituhankan tapi membutuhkan kepada yang lain, kan gitu. Fakullu kullu aqilin qad alima kullu aqlin annahu laisa bikamil fala yakunu ilahan. Setiap orang yang berakal mengetahui bulan, bintang, matahari itu tidak sempurna karena kadang bisa hadir, kadang tidak, sehingga tidak layak menjadi Tuhan. Nah, kemudian memasuki surat Al-An'am ayat 81 ya. Masih perdebatan Nabi Ibrahim dan masyarakatnya yang menyembah selain Allah. Syekh mengatakan faja'alu yukhawwifunahu alihatahum antamassahu bisu'in. Setelah kalah beradu argumen tentang kelayakan matahari, bulan, dan bintang menjadi Tuhan, maka masyarakat Nabi Ibrahim ketika itu mulai menakut-nakuti Nabi Ibrahim bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah bisa saja menimpakan satu kejelekan kepada Nabi Ibrahim. Ini berikutnya nih. Faja'alu yukhawwifunahu alihatahum antamassahum bisu. Nabi Ibrahim ditakut-takuti, ya. Kamu kalau tidak meyakini semua tadi sebagai Tuhan, maka yang kami sembah itu bisa menimpakan kejelekan kepadamu, wahai Nabi Ibrahim, begitu. Nah, ini terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 80 ya, sebelum beliau memasuki ayat 81, sebelum beliau memasuki kalimat berikutnya. Saya mengomentari dulu sebelum melanjutkan ayatnya ya. Wa hadza dalilun ala annal musyrikina indahum minal khoyalat al fasidah wal ara'ir radiah ma ya'taqiduna anna alihatahum tanfa'u min man abadaha wa tadurru man tarakaha au qadaha fiha. Ayat ini yaitu ancaman orang musyrik kepada Nabi Ibrahim ini sebagai dalil bahwa orang-orang musyrik itu memiliki khayalan-khayalan yang rusak. Indahum minal khayalatil fasidah, ya, memiliki khayalan-khayalan yang rusak wal ara'ir radiah, dan pemikiran-pemikiran yang jelek, yaitu keyakinan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu benar-benar bisa memberi manfaat kepada yang menyembahnya dan menyelakakan yang tidak menyembahnya. Ini kesimpulan saya Sa'di. Berarti ini adalah dalil mereka mempunyai khayalan yang rusak dan pemikiran yang jelek, bahwa sesembahan yang mereka sembah bisa benar-benar memberi manfaat atau
menyelakakan bagi yang tidak mau menyembahnya. Ini ya kesimpulan Syekh Sa'di ini, jika kita bandingkan dengan orang-orang yang berstatus musyrik ya di zaman sekarang, ya benar gitu, benar. Entah seperti apa wujud sesembahan selain Allahnya ya, ini kelompok masyarakat yang tidak beragama tuh, yang menyembah-nyembah benda-benda ya, terutama mereka sampai takut sekali jika tidak misalnya memberikan persembahan entah berupa sembelian atau sesuatu yang lain kepada yang diyakini bisa mendatangkan musibah gitu, jika tidak melakukan itu. Jika ada memang khayalan dan pemikiran itu di benak mereka itu. Buktinya masyarakat Nabi Ibrahim ketika itu menakut-nakuti Nabi Ibrahim seperti itu ketika sudah kalah beradu argumen gitu. Nah, ini tentunya berbeda dengan di saat kita misalnya ketika keluar rumah ada perasaan nyaman ketika membawa ATM, dan sebaliknya kita ketika keluar rumah merasa agak bingung ketika ATM ketinggalan gitu. Karena menurut salah satu teori ulama kita ya, berkaitan dengan sebab akibat itu ya, itu sebab akibat kalau bisa terbukti secara syar'i atau terbukti secara realita atau medis juga, maka itu bisa diterima gitu. Artinya kita tahu jika keluar rumah ya ATM ketinggalan, di dompet tidak ada uang, kita bingung ya, karena memang sebab akibat secara realita begitu. Realitanya membuktikan bahwa yang namanya uang itu memang ada fungsinya untuk membeli barang, untuk alat transaksi kan gitu ya. Itu juga disyaratkan di beberapa ayat ketika Allah menyebut dinar, dirham ya, di surat Al-Kahfi misalnya. Mereka yang kabur ya, sembunyi ke dalam gua, lalu Allah tidurkan sekian ratus tahun, Allah bangkitkan, Allah cerita di saat mereka pergi ke pasar membawa uang gitu. Nah, adapun patung ya, reco atau semisalnya, itu benda mati, Secara syar'i, dalil-dalil ayat Al-Qur'an jelas terbukti patung-patung itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Apalagi realita pun membuktikan demikian. Patung tidak bisa bergerak, bahkan seandainya ada lalat saja, tidak perlu burung, lalat yang hinggap di patung itu, patungnya tidak bisa mengusir lalat itu. Nah, sehingga ini ada bedanya memang ya. Ini kita tambahkan supaya tidak disalahpahami. Kita pun saat keluar rumah membawa ATM, tenangnya juga bukan karena ATM sebetulnya. Tenangnya karena kita memahami sunnatullah ya, ketentuan Allah di dalam kehidupan ini, yang Allah menciptakan ATM dengan fungsinya gitu kan. Ya salah memang kalau kita itu tenangnya ketika membawa ATM yang berisi uang. Karena ATM-nya, bukan karena pemahaman bahwa Allah menciptakan ATM melalui manusia dengan fungsinya itu gitu. Nah, ini sehingga kita tidak setuju gitu. Seandainya ATM itu disamakan dengan jimat, maksudnya gitu loh.
Ya tidak setuju jika seandainya ATM disamakan dengan jimat. Karena jimat memang secara realita maupun dalil syar'i tidak ada fungsinya, tidak ada pengaruhnya gitu. Tapi kalau ATM uang ada. Secara syariat ada uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat transaksi. Itu soal fungsi aja. Soal fungsi, lalu soal sunnatullah, yaitu ketentuan Allah yang dia jalankan, dia ciptakan dalam kehidupan. Sehingga beda tuh ya antara ATM dan jimat. Memakai jimat haram, memakai bawa ATM ya perlu. ATM yang ada isinya pasti ya. Nah, ini tambahannya ya. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab ya, menanggapi masyarakatnya yang menakut-nakuti Nabi Ibrahim dengan sesembahan selain Allah itu. Faqala lahum mubayyinan lahum annahu laisa alaihi syai'un minal khaufi wa innamal khauful haqiqi alaikum. Berikutnya Nabi Ibrahim mengomentari sikap mereka yang menakut-nakuti itu dengan penjelasan bahwa justru yang harusnya takut itu mereka gitu. Justru yang harusnya takut itu mereka. Lalu Syekh mengutip surat Al-An'am ayat 81 nih. Allah berfirman, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Allah menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin atau bagaimana bisa akhafu, aku ini takut ma asyraktum terhadap sesembahan selain Allah yang kalian sekutukan dengan Allah itu. Ini kalimat pertama jawaban Ibrahim. Bagaimana bisa aku takut terhadap sesembahan selain Allah yang kalian sekutukan dengannya. Wala takhafuna, sedangkan kalian tidak takut annakum asyraktum billah, ketika kalian menyekutukan Allah dengan yang lain. Malam yunazil bihi alaikum sultanan, dan tidak ada sama sekali dalil yang membenarkan perbuatan kalian itu. Fa'ayul fariqaini ahqqu bil amni. Nah, kalau begitu mana di antara dua kelompok ini yang lebih berhak merasa aman? In kuntum ta'lamun, jika memang kalian mengetahuinya. Nah, ini jawaban Nabi Ibrahim yang ada di surat Al-An'am ayat 81. Jadi justru yang harusnya takut itu kalian gitu. Ini pertama. Bukan aku. Yang harusnya takut itu adalah kalian. Nah, kan tadi sudah jelas ya, apa yang mereka sembah itu sebetulnya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menyelakakan. Menurut Nabi Ibrahim setidaknya yang ingin dipahamkan kepada mereka. Nah, mereka ngancam dengan sesuatu yang tidak diyakini oleh yang diancam, gitu loh maksudnya itu. Aku, kata Nabi Ibrahim, kan tidak meyakini Tuhan yang kalian sembah itu bisa menyelakakan orang yang tidak menyembahnya. Nah, kalian kok malah ngancam itu kepadaku. Ini satu. Artinya Nabi Ibrahim menunjukkan cacat logikanya mereka, gitu loh. Ini pertama. Kalimat kedua, wala takhafuna annakum asyraktum billah. Padahal kalian tidak takut ketika kalian menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini. Jadi sejak awal Nabi Ibrahim kan sudah menyatakan bahwa yang berhak disembah itu namanya Allah. Allah itu maha sempurna, tidak seperti bulan, bintang dan lain-lain tadi. Nah, secara otomatis bagi Nabi Ibrahim harusnya mereka sudah paham gitu, bahwa yang bisa memberi manfaat dan menyelakakan jika tidak disembah itu ya hanya Allah gitu. Nah, maka itu yang dimaksud Nabi Ibrahim. Justru yang harusnya takut tuh kalian, bukan aku, kesimpulannya gitu. Harusnya gitu. Sehingga ancaman kalian ini ya tidak ada faedahnya sama sekali. Harusnya kalian yang takut, bukan aku. Karena jelas terbukti yang lebih hebat itu Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang kalian sembah, kan gitu. Ini persoalan
logika memang ya, beradu argumen. Karena mereka sejak awal perdebatan kan tidak bisa membantah bahwa Allah itu hebat gitu, intinya gitu. Tapi Nabi Ibrahim bisa bantah bahwa sesembahan mereka selain Allah itu apa? Tidak hebat gitu. Nah, mereka malah ngancam Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang jelas tidak hebat. Nah, di saat yang sama mereka malah menyekutukan sesuatu yang hebat dengan yang tidak hebat ini. Nah, sehingga dari percakapan ini ya runtuhlah argumen, jelaslah cacatnya argumen orang-orang musyrik yang mengancam Nabi Ibrahim tadi. Jadi justru ketika mereka mengancam itu justru semakin terlihat cacatnya logika mereka gitu, dibanding ketika mereka tidak mengancam. Nah, itu kesimpulannya. Berikutnya masuk surat Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82 ini tidak lagi Allah menghikayatkan dialog dan debat Nabi Ibrahim dan masyarakatnya ya. Syekh mengatakan ajaballah hadzal istifham jawaban ya'umu hadhil qissata wa ghairaha fi kulli waqtin. Berikutnya di ayat 82 Allah menjawab istifham, pertanyaan yang diajukan Nabi Ibrahim itu dengan jawaban yang secara hukum berlaku untuk ceritanya di zaman Nabi Ibrahim dan juga berlaku di setiap zaman gitu. Ini kata Syekh Sa'di gitu. Sebelum kita menyimak ayat setelahnya tuh. Ya, pokoknya ayat setelahnya ini jawaban dari Allah untuk yang dipertanyakan Nabi Ibrahim kepada orang musyrik tadi, yang mana hukum dari jawaban ini berlaku di zaman Nabi Ibrahim juga untuk kita. Memangnya Nabi Ibrahim tadi bertanya, iya tadi, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum. Bagaimana bisa? Bagaimana itu yang dimaksud pertanyaan tuh. Nabi Ibrahim menjawab ketika ditakut-takuti, bagaimana bisa aku takut kepada yang kalian sembah selain Allah, sedangkan kalian malah tidak takut ketika menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu kan Nabi Ibrahim bertanya tuh. Artinya secara tidak langsung Nabi Ibrahim itu dipahami mengajak berpikir orang-orang musyrik itu aslinya yang lebih berhak takut tuh siapa gitu. Dan sebaliknya aslinya yang lebih berhak merasa aman tuh siapa? Kan itu pertanyaan berarti. Nah, ayat 82 Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kemusyrikan, ulaika lahumul amnu. Hanya merekalah yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun. Dan hanya merekalah yang mendapatkan petunjuk. Ini surat Al-An'am ayat 82. Sehingga menurut Syekh As-Sa'di, Al-An'am ayat 82 ini jawaban dari Allah ya terhadap pertanyaan yang Nabi Ibrahim tanyakan kepada orang-orang musyrik saat itu, yang mereka tidak bisa menjawab, terdiam. Diam di saat mereka sangat berambisi untuk bisa jawab sesukanya, sekenanya. Tapi mereka saat ditanya Nabi Ibrahim itu nggak bisa jawab tuh. Nah, maka Allah jawabkan. Nah, jawaban itu untuk kita juga, bahwa orang, kesimpulannya nih, orang yang pasti mendapat rasa aman dan pasti mendapat petunjuk itu justru orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Al-An'am ayat 82. Nah, ini tafsir berarti. Artinya 82 itu adalah jawaban yang diminta Nabi Ibrahim kepada orang-orang musyrik di saat mereka tidak bisa jawab. Ya, jawabannya itu kata Allah gitu. Yang tidak mencampuri keimanannya kepada Allah dengan kemusyrikan, itulah yang merasa aman dan dapat hidayah petunjuk. Nah, ini Al-An'am ayat 82 ini. Nah, kemudian
Syekh Sa'di seperti menyimpulkan sebelum nanti Syekh As-Sa'di membahas surat lain, tidak lagi membahas surat Al-An'am tuh ya. Syekh menyimpulkan farafa Allah khalilahu Ibrahim bil ilmi wa iqamatil hujjati, sehingga Allah mengangkat derajat kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim bil ilmi wa iqamatil hujjah, mengangkat derajat Nabi Ibrahim dengan ilmu dan iqamatil hujjah, ilmu dan argumen yang kokoh, tidak terbantahkan, mulai dari membuktikan secara nyata yang mereka sembah tidak layak menjadi Tuhan karena tidak sempurna, atau sampai menjawab ancaman mereka dengan pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab lagi gitu. Wa ajazu an nasri batilihim walakinnahum sammamu alal iqamati alamahum alaih, tapi ya pada akhirnya masyarakatnya Nabi Ibrahim tetap pada pendirian mereka menyembah selain Allah, walam yanfa' fihim wa'du wa tadhkir wa iqamatul hujjat, sehingga tidak manfaat untuk mereka nasihat, peringatan atau argumen yang kokoh. Falam yazal yad'uhum ilallah wa yanhahum amakanu ya'buduna nahyan aman wa khassan. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa mendakwai mereka, melarang mereka dari sesembahan selain Allah. Nah, ini kesimpulan debat Nabi Ibrahim dengan masyarakatnya. Nah, berikutnya Syekh Sa'di membahas surat lain ketika Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya. Bahasanya akan kita jumpai nanti lain, gaya bahasanya sangat berbeda ketika mendakwai bapaknya dan ketika mendakwai masyarakatnya yang sama-sama mereka semua musyrik gitu. Beda, akan kita dapati beda nanti. Nah, berikutnya pindah ke sisi lain. Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya nih. Wa khassu man da'ahu abuhu Azar. Salah satu orang khusus, orang istimewa yang didakwai Nabi Ibrahim adalah bapaknya sendiri yang bernama Azar. Azar ini ya ahli tafsir ada sedikit perbedaan ya, apakah itu bapaknya atau pamannya. Tapi di sini Syekh Sa'di berarti meyakini Azar ini bapaknya, dan itu perbedaan pendapat yang tidak begitu penting ya. Yang penting Allah menyebut memang Azar di dalam Al-Quran disebut ya, cuma tidak dijelaskan ini bapaknya atau pamannya atau gimana gitu. Fa innahu da'ahu bi iddati turuqin nafi'ah. Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya yang bernama Azar itu bi iddati turuqin nafi'ah, dengan banyak cara, beragam dan manfaat gitu. Bi iddati turuqin nafi'ah. Walakin innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Tapi kata Syekh Sa'di di sini mengutip surat Yunus ayat 96, kalau sudah Allah ya menghendaki orang tertentu tidak beriman, ya la yu'minun, mereka pun akhirnya tidak beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim. Meskipun sudah sekian banyak ayat atau bahkan semua tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kuasa Allah sudah didatangkan. Di sini Syekh Sa'di membuka dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya dengan kesimpulan akhirnya bapaknya ini tidak beriman juga gitu loh, dengan mengutip surat Yunus ayat 96. Sebelum Syekh merinci bagaimana dialog Nabi Ibrahim dan bapaknya, akhirnya bapaknya pun tidak beriman walaupun sudah didakwai dengan sedemikian rupa bagusnya gitu. Syekh mengatakan famin jumlati maqalatihi li abihi, sebagian dari
kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika mendakwai bapaknya adalah ini mulai mengutip surat Maryam mulai dari ayat 42 sampai 43. Ya, sebagian dari percakapan Nabi Ibrahim dan bapaknya ada di surat Maryam ayat 42 dan 43. Idh qala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Nah di sini ya tidak menyebut nama bapaknya gitu. Tapi di surat yang lain disebut nama Azar, tapi tidak disebut itu bapaknya atau tidak gitu. Itu ya, ada ayat yang menceritakan Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya tanpa menyebut nama. Ada di surat yang lain Allah menyebutkan nama Azar tapi tanpa keterangan itu bapaknya atau siapanya. Nah ini surat Maryam ayat 42, Allah katakan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendakwai bapaknya tanpa menyebut nama. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberimu kecukupan sedikit pun gitu. Wala yughni anka syai'a. Nah ini Nabi Ibrahim mulai apa? Mengajak berpikir gitu. Dengan menyebutkan kriteria atau sifat yang harusnya ada pada Tuhan, yaitu mendengar, melihat, dan mencukupi segala yang kita butuhkan gitu. Sedangkan di saat itu ya bapaknya ini menyembah patung gitu, bahkan yang membuat patung itu. Ini beda dengan masyarakat Nabi Ibrahim yang sebelumnya menyembah matahari, bulan, bintang. Ini patung. Jelas, apalagi dia yang membuatnya, mengetahui bahwa patung itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi sedikit pun apa yang dibutuhkan. Dan manusia dalam hidupnya pasti ya berusaha mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Lah ini patungnya malah segala kebutuhannya dicukupi gitu. Ini ya mulai dibersihkan kalau patungnya kotor ya kan. Dipindah tempat kalau memang tempatnya sudah tidak layak gitu. Jadi malah harusnya Tuhan yang mencukupi kebutuhan, tapi ini yang Tuhannya malah dicukupi kebutuhannya gitu. Ini ya Nabi Ibrahim dengan bahasanya yang halus, sopan, mengajak berpikir bapaknya tuh. Lalu ayat 43 masih dari surat Maryam, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku satu pengetahuan malam ya'tika. Yang pengetahuan itu tidak datang kepadamu. Ini menyinggung-nyinggung pengetahuan yang sebetulnya ada kalimat lain bisa digunakan Nabi Ibrahim dalam kondisi ini. Misalnya aku lebih tahu gitu ya, atau kamu tidak tahu. Makanya di sini saya mengomentari dua ayat ini ya, terutama ayat 42 ini. Undur ila husni hadal khitab al-jadzib lil qulub. Lihatlah kepada baiknya gaya bahasa Nabi Ibrahim al-jadzib lil qulub, yang mampu menarik hati gitu. Mampu menarik hati. Mulai dari pembukaan kalimat ya abadi, wahai ayahku atau wahai bapakku gitu. Wahai bapakku. Yang sebetulnya nih ya, ketika bapaknya menyembah selain Allah gitu, itu sudah melakukan pelanggaran yang terbesar kan itu.
kemusyrikan atau kesyirikan atau kekafiran itu urutannya secara kadar dosa kan tertinggi itu. Bahkan mengalahkan dosa-dosa besar semisal membunuh atau berzina atau judi atau miras gitu. Tapi yang masih begitu ya abadi. Masih menggunakan bahasa yang menunjukkan kedekatan. Wahai ayah, ini yang dimaksud Syekh itu, kemungkinan besar itu. Wala lam yakul li abihi innaka jahilun. Nah ini Nabi Ibrahim ketika itu tidak mengatakan innaka jahilun, wahai bapak engkau itu bodoh gitu. Jahilun itu ya salah satu artinya apa? Bodoh. Tidak, yang Nabi Ibrahim gunakan kata tadi apa? Sesungguhnya ada pengetahuan yang aku punya sedangkan engkau tidak punya gitu. Ada pengetahuan yang aku punya sedangkan engkau tidak punya. Nah ini kan sangat sopan dibandingkan kalimat sesungguhnya engkau itu bodoh gitu. Maksud saya gitu. Nah oleh karena itu percakapan inilah yang Allah hikayatkan kepada kita sehingga terabadikan di dalam Al-Quran gitu. Nah ini berarti kan syariatnya Nabi Ibrahim ya. Bagaimana dengan syariat kita umatnya Nabi Muhammad ya, terutama ketika menyikapi orang tua atau orang terdekat yang melakukan kemusyrikan, ya jawabannya sama saja. Sebelum kita kutip nanti ayat yang lain yang menunjukkan itu ya, saya mengomentari lagi, Nabi Ibrahim tidak mengatakan wahai bapakku kamu itu bodoh, li'alla yanfira minal kalam al-khashin. Tujuan Nabi Ibrahim menggunakan kalimat tadi, aku punya pengetahuan yang tidak kamu ketahui, itu supaya bapaknya tidak lari gara-gara al-kalam al-khashin, gara-gara ucapan yang kasar. Ini kesimpulan saya Sa'di. Supaya bapaknya tidak lari disebabkan ucapan yang kasar. Kan tidak kasar tadi. Aku punya pengetahuan yang engkau tidak punya. Dan ini diterima pasti karena semua pasti menerima kenyataan bahwa terkadang tuh orang punya pengetahuan yang lain tidak dalam beberapa persoalan. Tapi kalau dikatakan kamu bodoh, orang pasti gak terima gitu loh. Nah sehingga jika dikaitkan dengan metode dakwah ini ya penting gitu. Orang mau mendengar penjelasan kita itu sudah luar biasa, sehingga ada usaha yang harus dilakukan sebelum kita menjelaskan, yaitu jangan sampai orang yang ingin kita dakwah itu malah lari dari kita gitu. Dan sehingga keliru ketika kita dalam rangka mendakwai tapi malah melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lari dari kita gitu. Ini pelajaran dari ayat tadi yang disimpulkan saya Sa'di kan. Nah untuk syariat kita ya sama. Di surat Luqman ayat 15 ya, bisa dibaca di surat Luqman ayat 15. Itu Allah menerangkan gimana seandainya anak disuruh orang tuanya berbuat syirik gitu, disuruh. Yang nampak Nabi Ibrahim dan bapaknya tadi tidak sampai disuruh. Tapi Nabi Ibrahim mendakwai gitu ya. Walaupun tidak tahu persisnya waktu itu apakah bapaknya juga menyuruhnya gitu. Di surat Luqman ayat 15 itu ada ayat yang berbunyi wa in jahadaka, seandainya kedua orang tuamu itu berusaha keras, wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun, seandainya bapak ibumu itu berusaha keras supaya kamu berbuat syirik gitu, fala tuti'huma, ya jangan ditaati itunya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu harus tetap mendampingi bapak ibumu ma'rufa, dengan pendampingan yang
terbaik. Itu surat Luqman ayat 15. Fala tuti'huma, jangan ditaati ajakan berbuat syirik, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan ditinggal juga. Dampingi fid dunya ma'rufa. Selama keduanya masih hidup di dunia ma'rufa, dengan pendampingan yang terbaik. Nah, ini syariat kita begitu. Sama berarti. Sama. Tidak ditinggalkan, ada tambahan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya tidak ditinggalkan dalam arti apa? Harus tetap perhatiannya ya, harus tetap kasih sayangnya, harus tetap juga apa? Nasihatnya gitu. Tidak ditinggalkan dalam arti dianggap sudah tidak ada kemungkinan sadar gitu. Itu surat Luqman ayat 15. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan surat Maryam sampai ayat 45 nih. Masih ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai bapakku, ikutilah aku akan memberimu arahan siratan sawiya, ke jalan yang lurus. Ini kalimat berikutnya nih. Tadi awalnya mengucapkan kalimat-kalimat yang menarik hati, kata Syekh gitu ya. Nah, ini masuk kepada kalimat-kalimat yang isinya nasihat. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ikutilah aku akan memberimu arahan kepada jalan yang benar gitu, siratan sawiyah, jalan yang lurus. Terakhir, ya abati la ta'budi syaiton. Wahai bapakku, kamu jangan menyembah setan. Kata setan ini ya nampaknya sudah dikenal oleh masyarakat ketika itu sebagai sesosok makhluk yang jahat, yang jelek gitu. Makanya Nabi Ibrahim menyinggung kata ini, la ta'budi syaiton. Wahai bapakku, kamu jangan menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya setan itu sangat suka membangkang kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, setelah disinggung apa? Setan, disinggung Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih. Mulai dikenalkan salah satu nama Allah yang mengandung sifat kana lirrahmani asiyya. Setelah sebelumnya disinggung makhluk yang mereka sudah kenal jahatnya, jeleknya gitu. Nah, ada ulama yang perhatian dengan kalimat la ta'budi syaiton. Kamu, wahai bapakku, kamu jangan menyembah setan. Padahal yang disembahkan patung gitu. Ya, ini ada ulama yang perhatian di sini. Ya, salah satu kesimpulannya ya tidak kontradiksi gitu ya. Yang disembah patung, tapi yang Nabi ingatkan kamu jangan menyembah setan. Lalu ada yang menyimpulkan ya berarti justru ini memberikan isyarat bahwa di dekat patung atau berhala yang disembah selain Allah itu ada setannya. Ada yang menyimpulkan begitu. Ada yang menyimpulkan begitu. Jadi di dekat atau di sekitaran patung atau benda lain yang disembah itu ada setannya itu. Artinya ayat ini mengisyaratkan berarti salah satu tempat yang disukai setan itu gitu. Gitu. Selain beberapa tempat yang disukai setan yang ada di dalam hadis-hadis ya. Ini tambahan nih. Kemudian berikutnya, ya abati, wahai bapakku, ini akhafu an yamassaka adabun minar rahman. Wahai bapakku, aku sangat khawatir akan ada azab yang menimpa kamu minar rahman, dari Tuhan yang Maha Pengasih tadi itu. Nah, ini ya
ini juga menjadi perhatian ulama nih. Nama Allah itu kan banyak ya. Ada juga nama Allah yang disebutnya Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Misalnya, yang mungkin menurut kita lebih cocok dengan kalimat ini. Misalnya, wahai bapakku, sesungguhnya aku sangat khawatir akan ada azab yang menimpa kamu dari Tuhan yang Maha Perkasa. Tapi nyatanya yang digunakan dari Tuhan yang Maha Pengasih gitu. Ini ya menjadi perhatian ulama gitu. Artinya dalam mendakwai bapaknya pun ya masih ketika harus memberikan ancaman nih, ketika harus memberikan apa? Ancaman itu masih memberikan apa? Harapan gitu. Dengan memilih nama Allah Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, tidak memilih nama Allah yang lain, misalnya Al-Aziz yang Maha Perkasa atau Al-Qawi Allah yang Maha Kuat gitu. Jadi ketika harus memberikan ancaman, tetap memberikan harapan gitu. Tetap memberikan harapan. Dan akhirnya ya itu menjadi metode dakwah yang disarankan gitu. Bahwa ketika berdakwah itu idealnya menggabungkan dua-duanya ini. Ya ada ancamannya, ada harapannya. Jangan hanya ancaman saja, juga jangan hanya memberikan harapan saja. Kalau dakwahnya lebih dominan memberikan harapan saja, nanti jamaah yang dia dakwah itu cenderung malas, cenderung menyepelekan ajaran gitu. Tapi kalau yang mendominasi isi dakwahnya itu ancaman terus gitu ya, ya orang yang dia dakwai akan cenderung keras, kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Keras kepada dirinya, keras kepada orang lain, ekstrim. Sehingga maka yang ideal itu ya begini, muatan dakwahnya itu menggabungkan antara ancaman dan juga harapan. Makanya Nabi Allah katakan basyiron wa nadhiro, memberikan kabar gembira juga memberikan ancaman peringatan juga gitu. Nah ini setidaknya ya pelajaran yang bisa diambil dari pemilihan kata di sini oleh Allah, yaitu ketika menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, ini akhafu an yamassakum adabun minar rahman. Aku sangat khawatir akan ada azab yang menimpamu dari Tuhan yang sebetulnya Maha Pengasih gitu. Fatakuna li syaitani waliya. Sehingga dengan itu engkau menjadi kekasihnya setan gitu. Sekali lagi, setan nampaknya sudah dikenal di masyarakat itu sebagai makhluk yang jelek, makhluk yang suka membangkang. Tapi mereka menyembahnya selain Allah gitu. Jadi sisa-sisa ajaran para nabi sejak zaman dahulu ya tetap ada gitu ya. Surga, neraka, setan kan gitu. Nah kita tahu sebelum Nabi Ibrahim sudah banyak nabi-nabi yang lain gitu. Kemudian surat Maryam ayat 46 ya. Tadi ayat 45, berikutnya Syekh mengutip surat Maryam ayat 46 nih. Yang isinya tanggapan bapaknya gitu. Isinya tanggapan bapaknya nih. Allah menghikayatkan ucapan atau jawaban tanggapan dari bapaknya Nabi Ibrahim, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa kamu itu benci dengan Tuhan-Tuhanku? Ini kurang lebih terjemahnya gitu. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Lihat ini ya,
dengan bahasa yang sangat sopan tadi aja itu sudah istilahnya yang didakwain itu sudah bisa menyimpulkan itu. Berarti emang nggak suka dengan Tuhan-Tuhan yang disembah gitu. Ar-Raghibun anta aja ya benci, ya tidak suka gitu. Bayangkan seandainya Nabi Ibrahim itu sejak awal bahasanya sudah tidak baik apalagi kasar gitu. Ini bahasanya halus, sehalus-halusnya aja seperti ini gitu. Apa kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti, maksudnya kamu tidak berhenti mendakwai aku ya, la arjumannaka wahjurni maliya. Aku akan menyiksamu dan tinggalkan aja aku. Jadi kalau sudah begini ya sudah. Berikutnya Syekh mengutip tanggapan Nabi Ibrahim. Surat Maryam ayat 47. Kata Syekh, hadza wa Ibrahim lam yakdab wa lam yuqabil abahu bi ba'di ma qala. Ini tadi kata Syekh komentar bapaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak marah dan sedikit pun tidak memberikan tanggapan yang sepadan terhadap yang dikatakan bapaknya. Kalau menuruti balasan yang sepadan ketika bapaknya mengatakan, apakah kamu berarti benci kepada Tuhanku? Nabi Ibrahim juga tidak menanggapi yang persis itu. Sekalipun secara hukum sah-sah saja. Menanggapi sesuatu yang sepadan gitu. Enggak yang apa benci kepada Tuhanku ya Bapak, enggak gitu ternyata. Kata Syekh enggak gitu. Bal qabala hadhil isa'ah al-kubra bil ihsan. Tapi Nabi Ibrahim tetap membalas komentar bapaknya dengan yang terbaik. Faqala salamun alaik. Salamun alaik. Surat Maryam yang dikutip Syekh 2 kata ini atau 3 kata ini. Salamun alaik. Maryam ayat 47. Yang kata Syekh maksudnya la atakallamu ma'aka illa bikalamin thayyibin la ghilzata fihi wala khusunata. Wa ma'adhalika falastu bi ayyisin min hidayatika. Makna salamun alaik adalah wahai bapakku, aku tidak akan berbicara denganmu kecuali dengan ucapan yang sangat baik, tidak ada kalimat yang keras, tidak ada kalimat yang kasar. Meskipun demikian, aku juga tidak akan menyerah untuk memberikan arahan dan petunjuk kepadamu. Ini salamun alaik menurut Syekh Sa'di itu. Berikutnya masih ayat 47, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memohonkan ampun untukmu ya kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia itu sangat sayang kepada diriku, kata Nabi Ibrahim. Nah, jelas ya di ayat yang lain diterangkan tidak boleh memang meminta ampunan untuk orang yang jelas-jelas kafir gitu. Kalau memohonkan hidayah boleh. Jadi berkaitan dengan orang kafir dan doa kita gitu ya, mendoakan orang kafir supaya dapat hidayah boleh, tapi mendoakan orang kafir dapat ampunan, nah itu tidak boleh. Singkatnya begitu. Nah, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan gitu? Aku akan memohonkan ampun untukmu. Ada ulama yang mengatakan ya saat itu belum dilarang oleh Allah. Setelah dilarang oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak lagi melakukannya. Nah, ini barangkali yang kita bahas pada pagi hari ini. Berikutnya nanti kembali Syekh mengutip beberapa ayat dari surat yang lain ketika Nabi Ibrahim diam-diam menghancurkan berhala-berhala yang disembah masyarakatnya dan disisakan satu patung yang paling besar. Nah, itu berikutnya yang akan kita bahas tuh.
Ya tidak terasa ya, 8:30 kurang. Sebelum kita akhiri, kita manfaatkan aja untuk tanya jawab. Silakan kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya. Ya. Iya. Ah. Oh ya. Ya, apakah dianjurkan juga bersolawat kepada nabi yang lain selain Nabi Muhammad itu ya? Lalu apakah ayat yang di surat Al-Ahzab yang sering dikutip para khotib Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, itu apakah maksudnya nabi kita, Nabi Muhammad, atau nabi yang lain itu ya? Yang saya tahu ya sekedar boleh aja sih bersolawat kepada nabi selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang benar-benar dianjurkan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa wajib itu membaca sholawat adalah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib terkadang dan umumnya dianjurkan, itu membaca sholawat kepada Nabi. Secara umum hukumnya sunnah, termasuk amalan sunnah, tapi kita katakan dalam kondisi tertentu wajib, seperti misalnya apa? Ketika tasyahud akhir, ya, ketika tasyahud akhir itu bacaan sholawat kepada Nabi wajib, itu harus, itu maksudnya tuh. Atau ketika mendengar nama Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad disebut, ya, itu juga sebagian ulama mengatakan kondisi yang wajib itu. Kita wajib menyahut Sallallahu Alaihi Wasallam atau minimalnya Allahumma sholli alaihi, itu bisa ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut. Karena ada riwayat yang mengatakan orang yang mendengar nama beliau disebut tapi tidak membaca sholawat itu bakhil, orang yang bakhil. Sedangkan bakhil itu termasuk akhlak yang apa? Tercela. Nah, sehingga sholawat kepada Nabi kita itu umumnya sunnah, kadang bisa menjadi wajib. Nah, untuk Nabi yang lain, nah itu yang Anda tahu sekedar boleh aja tuh, boleh. Makanya ketika menyebut nama Nabi Ibrahim misalnya ya, yang dianjurkan diucapkan tuh alaihis salam, alaihis salam, salam alaihi, semoga teruntuknya assalam, keselamatan. Ini Nabi selain Nabi kita. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wassalam, Nabi kita ada dua, semoga solawat kepadanya dan salam. Tapi apakah dilarang bersolawat kepada Nabi yang lain? Ya, yang saya tahu tidak dilarang. Cuma tradisi ulama membedakan. Nabi yang lain alaihi salam gitu aja, Nabi kita alaihi salatu wassalam atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga alaihi salatu wassalam itu ya bisa persis maknanya itu, alaihi salatu wassalam. Kalau kita kesulitan Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita menjumpai ada orang kesulitan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita arahkan aja alaihi salatu wassalam, itu sama, lebih mudah sepertinya, alaihi salatu wassalam. Adapun yang di surat Al-Ahzab tadi yang sering dikutip para khotib itu maksudnya Nabi kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusolluna, mereka bersolawat ala nabiyyi. Yang disebut hanya nabi, satu nabi, dan tidak lain adalah nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya tahu tuh. Jadi tidak dilarang kita bersolat kepada nabi yang lain.
Ya kalau makna solawat kita kepada Nabi itu artinya kita mendoakan kebaikan untuk Nabi. Tapi makna solawatnya Allah kepada Nabi itu artinya Allah merahmati Nabi. Itu bedanya ya. Allah merahmati Nabi, nah kita mendoakan kebaikan untuk Nabi. Itu bedanya itu. Sehingga saat kita mendoakan para nabi yang lain, mensolawati nabi yang lain, artinya kita mendoakan kebaikan untuk nabi yang lain, kan gitu. Dan secara umum ya itu tidak masalah gitu. Ya, ada pertanyaan lainnya? Silakan, masih ada waktu ya. Iya, silakan belakang. Apakah jatuh kita tadi cenderung pada ini? Kemudian ada satu kata bukit yang membedakan dengan korbannya. Jadinya terkait dengan jauh yang kemarin pertanyaan kan. Jadi pembeda kata satu yang berkaitan itu aja. Ya sebetulnya ini teori tentang sebab akibat, terutama apakah sebab itu memberikan pengaruh ya. Itu ada beberapa teori memang. Cuma teori yang saya sampaikan tadi yang paling mudah dipahami dan tidak rumit gitu, terutama untuk umumnya orang, bahwa Allah itu menciptakan pengaruh terhadap suatu sebab gitu. Ya, jadi kita tidak salah menurut teori ini jika mengatakan ada sesuatu yang memiliki pengaruh, ada sesuatu sebab yang memiliki pengaruh, tapi dilanjutkan lagi yang mana Allah menciptakan pengaruh itu padanya, itu. Ini teori tentang sebab akibat yang paling mudah menurut saya ya, dibandingkan teori yang lain. Ada teori yang lain itu. Sehingga akhirnya nanti medis. Akhirnya medis itu kita terima tuh ya. Medis itu akhirnya kita terima dari teori ini. Artinya misalnya nih ya, kan ada beberapa mitos misalnya meletakkan gunting, silet, cemiti di dekat bayi supaya bayinya selamat dari pengaruh-pengaruh jelek dari makhluk-makhluk yang gaib itu kan ya, ada itu. Nah itu kan tidak kita terima karena yang nggak ada kaitannya gitu, nggak ada kaitannya. Bayi yang sekecil itu dibiarkan tidak pakai baju sama sekali, ya itu betul. Sehingga yang betul itu kita pakaikan pakaian kepada bayi tadi, bukan meletakkan benda-benda tajam itu kan gitu. Karena memang Allah menciptakan satu pengaruh kepada angin sehingga kalau bayi dengan kondisi tidak berbaju bisa aja nanti sakit gitu ya. Dari itu tuh. Sehingga yang betul tuh dengan memakaikan bayi dengan pakaian-pakaian yang sesuai, bukan meletakkan benda-benda tajam di dekatnya gitu maksudnya. Ini memang kita tidak bicara sampai tahap kesyirikan, tidak, belum sampai itu. Ini cuma membahas adanya pengaruh dalam suatu sebab.
Dan itu bisa diketahui dengan dua jalan. Yang pertama syariat, ya, kalau ada ayat atau hadis yang menerangkan, oh ini pun ada pengaruh, ini ada pengaruh, kita terima. Atau pengaruh dari suatu sebab bisa kita ketahui melalui istilahnya dalilul his, dalil realita, medis masuk sini. Ya, medis masuk sini. Sehingga demam misalnya ya, demam. Yang satu sama-sama muslim nih. Ketika demam yang satu entah pakai kompres, entah minum obat penurun panas gitu ya. Nah, yang satu mendatangi orang yang dikenal sebagai paranormal atau misalnya minta batu atau apa ke dia gitu supaya demamnya sembuh. Nah, ini akhirnya yang dibenarkan secara agama tuh yang awal tadi itu, yang ngompres dirinya atau yang minum obat penurun panas, karena itu secara medis terbukti. Secara syariat apalagi, Nabi ketika sakit demam ya berobat. Nah, itu yang dimaksud teori tadi itu. Sehingga tidak bisa kita membenarkan atau menerima pembenaran menggunakan jimat karena disamakan seperti ATM. Nah, karena jimat secara syar'i maupun secara realita tidak terbukti ada pengaruh. Jimat itu teori saja, tapi ya mudah dipahami memang. Nah, kenyataannya ada saja riwayat yang Nabi itu melarang menggunakan jimat gitu loh. Nyatanya, ya kan? Nyatanya ada. Tapi secara praktek nyatanya Nabi ketika sakit juga berobat. Kan begitu. Jadi memang ada teori tentang pengaruh yang ada di dalam suatu sebab. Dan itu nantinya kembali kepada dalil-dalil syariat gitu. Makanya kan ini ada kalung nih. Kalung kalau ini dipakai nih, nanti demamnya bisa turun tuh. Yang satu menawarkan ini minum obat nih, ini penurun panas. Nah, yang menawari obat ini nggak perlu diminta untuk membuktikan karena obat sudah terbukti ya. Nah, yang bawa kalung ini perlu minta pembuktian. Ini secara medis bener gak nih gitu. Nah, gitu. Ini belum sampai tahap syirik ndaknya ya. Ini sekedar benar dan tidaknya memahami sebab akibat itu. Dan nanti tahap berikutnya kalau dia sampai meyakini itu batu yang ya memberikan ketenangan hidupnya, bukan Allah lagi, ya itu ya syirik gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Itu saya maksud itu. Nah, ini masuk dalam sebab akibat memang. Dalam teori kausalitas gitu. Di medis diterima. Dari sini maka keterangan medis itu diterima itu. Pokoknya apa yang terbukti secara medis diterima itu. Tapi yang nggak terbukti hubungannya, kaitannya, jangan diterima dulu gitu. Nah, ini. Ya ini otomatis menyinggung jimat memang. Ini menyinggung jimat. Dan uang yang di dompet, ATM yang di dompet bukan jimat. Akhirnya bukan jimat. Kan itu. Ya, terakhir barangkali ada yang tanya, silakan. Ya. Iya. Oh ya. Kalau tadi cerita dari Nabi Ibrahim dakwai bapaknya, berarti itu anak mendakwai bapak itu ya. Jelas bahasanya harus halus, sopan ya. Ditambahkan surat Al-Luqman tadi ayat 15 harus senantiasa didampingi ya.
jangan ditinggal. Nah ini kalau sebaliknya gimana? Artinya orang tua mendakwai anaknya nih. Kalau berkaitan dengan bahasa penyampaian sama, tetap sama. Harus sopan juga, tidak ada kata-kata merendahkan, menghina juga sama ya. Untuk gaya bahasanya ya sama. Nah, yang beda itu mungkin memberikan sanksinya itu. Jelas antara bapak ke anak itu antara dari yang tinggi ke yang rendah, dan syariat kan memang memberikan keleluasaan lebih bagi orang tua memberikan sanksi kepada anaknya. Itu aja tuh. Bahasa penyampaian tetap sama, harus baik ya. Bedanya bapak bisa memberikan sanksi. Sanksinya jelas bukan yang menyebabkan cacat fisik ya, bukan yang menyebabkan cacat fisik, dan juga jangan memberi sanksi yang menyebabkan anak itu lari dari rumah kita, lari dari kita gitu. Itu aja tuh. Ya, sanksi apa yang penting anak itu jera atau sedikit demi sedikit jera dari perbuatannya, tapi jangan sanksi yang menyakiti fisik atau menyebabkan cacat pada fisik, dan juga jangan malah menyebabkan anak itu lari dari kita. Itu kalau mengarah kepada upaya yang agak tegas gitu. Tidak dilarang juga kalau kita itu menggunakan upaya yang sebaliknya gitu, yaitu memberikan pemberian yang lebih dari biasanya untuk menarik hatinya, bisa saja. Sehingga itu bedanya antara anak mendakwai bapaknya atau bapak mendakwai anaknya. Kita singgung sanksi yang tidak menyebabkan cedera atau cacat fisik itu karena memang kan ada beberapa hadis yang menyinggung pukulan tuh, ya kan? Hadis populer ya. Anak kalau sudah masuk usia 7 tahun harus mulai diperintah untuk sholat, walaupun belum balik tuh di zaman Nabi 7 tahun. Tapi kalau udah 10 tahun gitu ya, disuruh sholat tidak mau, Nabi menyebut yang kalau diterjemahkan memang pukul. Tapi karena Nabi secara praktek tidak pernah memukul kecuali hanya perang gitu ya. Ada secara praktek dalam hadis valid, Nabi itu hanya memukul ketika berperang. Kemudian Nabi juga melarang memukul wajah. Lalu ulama memahami berarti itu dilarang memukul bagian tubuh yang rawan. Lalu disimpulkan sehingga pukulannya itu tidak boleh melukai fisik. Nah, ya pada akhirnya macam-macam. Oh, berarti mukulnya pakai sesuatu yang tidak keras berarti. Sampai ada yang mencontohkan mukulnya pakai kain ya, kain. Tidak di kepala, tidak di wajah, tidak di dada, rawan semua. Nah, itu kalau mau pakai yang upaya agak keras. Maka tadi kita singgung kalau mau agak keras dengan sanksi, ya jangan sanksi yang menyebabkan cedera, apalagi cacat, dan jangan yang menyebabkan anak itu lari dari kita. Itu saja barangkali perbedaan yang paling penting antara orang tua mendakwai anaknya dan anak yang mendakwai orang tua. Gitu. Dan ketika Nabi menyinggung pukulan itu tidak wajib. Artinya kalau ada orang tua saya nggak mau mukul, saya yakin bisa selain pukulan, ya bagus, tidak apa-apa. Dan kalau mau pun itu yang terakhir, itu upaya yang paling terakhir itu.
Nah, itu barangkali yang kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.